Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian IIM ini, saya tentu sebagaimana biasa merespon beberapa pertanyaan atau tanggapan dari jamaah dan pemirsa. Ustadz, sikap Ustadz pada Wahabi kok begitu lunak, padahal mereka caci maki kita dengan bid'ah. Masa kita tidak melek keadaan? Ya, saya melek ya. Sungguh saya bergaul dengan Wahabi sudah lama, baik Wahabi yang asli maupun Wahabi KW. Apa ada KW? Yang asli yang ada di Saudi sana itu asli, yang KW yang selain ada di Saudi. Kira-kira begitu gambaran saya. Mengapa? Karena Wahabi yang saya kenal di Saudi Arabia itu hampir tidak pernah mengatakan bid'ah di telinga saya. Tapi kalau Wahabi yang di sini memang begitu mudah sekali mengatakan bid'ah itu. Tapi saya tetap berprinsip, apakah caci maki itu kita balas dengan caci maki? Apakah ngelok-ngelok itu kita balas dengan ngelok-ngelok nih? Tidak selesai masalah. Bahkan kita ikut berdosa itu. Mohon maaf ya. Mosok ada orang ngelok nih kita lalu kita balas dengan ngelok nih. Saya justru kasihan dengan Wahabi yang membid'ahkan itu, kasihan. Karena kalau benar-benar bid'ah oke lah. Tapi kalau bukan, padahal lebih besar yang dibid'ahkan dibanding yang tidak. Ulamanya lebih banyak yang dibid'ahkan. Loh, apa enggak kasihan? Kalau saya kasihan, khawatir sabda Nabi SAW kena. Siapa yang mengkafirkan saudaranya maka dia kafir duluan. Maknanya begitu, hadis Sahih Bukhari. Jadi bukan saya enggak merespon loh. Bukan saya tidak punya perasaan. Bukan saya tidak melek terhadap sikap sebagian Wahabi. Kalau Wahabi yang di Saudi, jujur saya ingat, saya sekali atau dua kali mendengar kata bid'ah itu dari satu yang saya ingat betul, dari Imam Masjidil Haram. Saya akrab, saya dengar dia ditanya orang memang, ditanya jamaah bagaimana hukumnya zikir bersama sesudah sholat berjamaah. Dia bilang bid'ah. Saya kaget, ini kok dengarin ada kata bid'ah dari mereka. Tapi saya tidak langsung respon saat itu. Saya hadapi di luar jamaah. Saya bukan bantah, bukan debat, tapi saya jelaskan duduk masalahnya orang zikir bersama itu begini. Ya seperti yang pernah saya jelaskan pada penjenengan, bahwa Nabi SAW berzikir dengan suara yang bisa didengar para sahabat yang di dekat soft beliau itu, yang di soft belakang beliau itu, atau yang jelas pokoknya sahabat dengar. Makanya hadis-hadis yang terkait dengan zikir sudah sholat itu kan banyak yang annahu, bahwa beliau, banyak yang kana, beliau, jarang yang yakulu, itu jarang beliau bersabda. Itu memang ada sih, tapi bahwa zikirnya Nabi SAW
Walaupun tidak secara eksplisit ngajak bersama-sama, tapi beliau dengan suara yang diketahui, yang didengar jamaah, sehingga para sahabat, waktu itu jamaahnya para sahabat, menirukan. Persis seperti yang kita lakukan di Al-Qadar ini. Yang di Al-Qadar itu imamnya tidak terlalu keras, tapi jamaahnya dengar, dan jamaahnya mengikuti sampai selesai. Beliau diam. Ini tidak saya sebut namanya, tidak enak kalau nyebut nama. Tadi khutbah Jumat tadi di Masjidil Haram. Beliau diam. Bukan kalah atau saya yang menang, bukan, tapi beliau kelihatannya ngedongnya apa? Oh mas, saya paham karo gak podo ngedong itu ngelenggono lah, itu pernah kan ngelenggono itu. Pokoknya seleh, apa nih? Jadi kalau soal paham kan akal, kalau paham itu ini loh, kelihatannya sikapnya justru dingin, legowo, itu bahasa Indonesia ya, legowo, dan bisa memahami. Saya yakin beliau bisa memahami bahwa iya, yang zikir bersama secara tidak keras-keras, tapi ya bersama seperti apa yang saya katakan tadi, itu beliau bisa memahami. Tapi ya saya juga bisa memahami, andai kata Imam Masjidil Haram tidak zikir bersama. Kalau zikir bersama betapa berat, betapa sekian banyak itu zikir bersama, ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ini sejak itu saya tidak pernah mendengar kata bid'ah lagi dari beliau. Yang saya sering hadapi itu Wahabi KW. Iya, baik yang di Saudi, yang sedang di Saudi ketika saya ketemu waktu umroh atau haji, maupun terutama di sini. Tapi saya juga tidak terbuka. Kalau terbuka berarti kan, mohon maaf ya, berarti kan ngeleh nih. Apa ngeleh nih? Apa ngeleh nih? Iya, sama dengan buka. Ya pokoknya ngeleh nih ya. Mohon maaf pada yang tidak ngerti bahasa Jawa, belajarlah bahasa Jawa supaya lebih mudah memahami ceramah saya, karena ada istilah-istilah yang saya sendiri tidak tahu bahasa Indonesianya. Maka saya setuju Gubernur DKI itu Pak Anies Baswedan itu, bahwa sebaiknya orang Jawa itu banyak urun kosakata ke apa, Yayasan Bahasa Indonesia itu, Yayasan Bahasa Indonesia itu, supaya nanti bahasa Jawa itu bisa menjadi bahasa nasional. Karena bahasa nasional sekarang itu banyak dari Sumatera, banyak dari Melayu. Mohon maaf ya selingan ini. Jadi saya terus terang soal tahlil, soal pemenang, banyak yang mereka bid'ahkan, banyak. Tapi setelah saya terangkan, bahkan mohon maaf karena sebagian juga murid saya, tak tantang, ayo debat di depan umum. Mohon maaf ya, waktu saya masih jadi pengurus Al-Akbar waktu itu, terbuka, ayo debat terbuka biar disiarkan TV. Mohon maaf ya, sampai sekarang belum keturutan, karena saya yakin bukan soal menang kalah bagi saya, supaya ngedong, yakin supaya ngedong. Saya paham kalau ngedong gak podong. Jadi supaya mereka ngerti bahwa ternyata yang tahlilan itu punya dalil. Kalaupun tidak setuju ya tidak apa-apa. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain. Orang ini berijtihad bahwa tidak boleh tahlil, orang ini berijtihad boleh tahlil. Jumlahnya kalau di dunia ini kayaknya banyak yang membolehkan sih dibanding yang tidak membolehkan. Saya tidak bilang tahlilan atau tidak tahlilannya. Orang zikir itu loh, orang zikir ini ibadah yang tidak dibatasi tempatnya, tidak dibatasi waktunya, tidak dijelaskan caranya, pokoknya zikir. Berarti kan bebas untuk memilih. Lah kok dibid'ahkan? Hanya karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi banyak. Quran ini dulu tidak ada pada zaman Nabi SAW. Tarawih 20 rakaat tidak ada pada zaman Nabi SAW, tapi zaman Umar. Apa kita mengatakan Umar bid'ah? Azan 2 dalam sholat Jumat tidak ada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Yang ada pada zaman Sayyidina Utsman. Apa kita mengatakan bahwa Sayyidina Utsman tokoh bid'ah karena gara-gara azan 2? Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat bisa memahami perilaku sahabat.
Andai kata Nabi masih hidup lalu Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20, saya yakin diizinkan kok. Itu mertuanya. Andai kata Nabi masih hidup ketika Sayyidina Utsman meng-create adzan 2 itu, saya yakin juga dibolehkan kok. Itu mantunya 2 kali malah. Dzunurain itu. Jadi orang enak sak miliki sak masjid itu. Bahkan penonton apa ada satu orang yang pernah dipek mantu wong situ. Anake loro dikek nih kabeh. Tapi ya bergantian, bukan langsung loro dirangkep. Ya. Jadi ini penting saya jelaskan kepada penjenengan, pada pemirsa, bahwa saya juga punya reaksi terhadap Wahabi, kekerasan Wahabi, terutama yang KW. Itu lebih Wahabi dibanding Wahabi asli. Saya akrab dengan Wahabi asli itu. Guru saya Wahabi, guru Quran ya, tapi ya, guru Quran saya Imam Masjid Madinah, Syekh Ibrahim Al-Khadar itu Wahabi pasti. Nggak mungkin orang bisa jadi Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi tanpa Wahabi, nggak mungkin. Diseleksi sangat ketat kok. Jadi jangan mereaksi mereka membid'ahkan kita lalu kita akan mereka sesat. Oh, jangan, itu podok ndugale itu. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada caci maki dibalas dengan caci maki. Bukan, saya tidak merasa, ya mohon maaf ya, sakitnya juga di sini. Dikatakan bid'ah itu sakit. Mengapa? Ya karena aku ngaji. Ngaji ini nek karo, mohon maaf, subhanallah, saya tidak apa itu, tidak sombong, la fakhr. Nek perkara akeh kitab kira-kira jek akeh aku kok dibanding mereka itu. Kitabnya saya sejak umur 6 tahun setelah khatam Quran tuh wis ngaji kitab. Jekgung sekolah. Kita masuk sekolah SD umur 12 tahun kok. Jadi selama 6 tahun tuh ngaji kitab. Gung mlebu SD. Jadi ya wah kayak kitab yang saya ji itu akeh. Jadi rodok khatam kitabnya. Nek sing bid'ah kan iki ngajine gung tutuk iku. Sekolah gung mari. Dolane kurang atau kadoan dolan. Jadi mohon maaf ya kepada yang mereaksi kurang nyaman terhadap sikap saya pada Wahabi, saya mohon maaf. Bukan saya tidak bersikap, saya justru bersikap dan sering, kalau dengan yang KW itu sering debat. Kalau yang di Imam Masjidil Haram kan tidak enak saya debat, ya saya ngomong baik-baik dan mereka merespon dengan baik, sangat paham karena mereka ngerti, dijelaskan tuh ngerti. Dan sing KW itu ngajine rung tutuk kok. Dijelaskan kok apa ya susah. Maka saya mohon kepada saudara-saudara kaum muslimin yang Wahabi atau apapun, cobalah ya, bukan Wahabi saja lah, semuanya lah wis. Semua umat Islam itu ojo saling lok-lokan, lok-lokan. Jangan saling caci maki ya, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan. Bahkan menyalahkan pun yang santun lah menyalahkan tuh. Kalau memang benar-benar salah, tapi kalau pilihan kan tidak bisa. Oh, sholat subuh itu kalau kunut salah, oh tidak bisa. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Sing gak benar, sing gak salah subuh. Gitu kan? Jadi saya mohon maaf pada para netizen atau apa namanya apa? Netizen ya, para netizen. Jangan kira saya tidak melek keadaan. Saya melek kok keadaan. Saya melek. Saya tahu. Saya merasakan. Bahkan lebih lama merasakan dibanding panjenengan. Saya sejak 86 saya bergaul dengan imam-imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Bahkan debat sering dulu, tapi debat secara halus nih. Ya masalah yang pernah saya terangkan dulu, masalah Jumroh Aqobah, masalah sholat jenazah setelah setelah sholat fardu itu yang saya kritik agak keras waktu itu. Tapi bukan Imam Masjidil Haram. Yang Imam Masjidil Haram masalah ini, masalah zikir bersama itu. Jadi sebenarnya nyaman saja, nyantai saja nek dilok nih. Kalau dilokkan ya, dicaci ya, kalau dicaci dikatakan bid'ah itu, saya malah kasihan. Jangan-jangan kalian yang bid'ah. Itu loh, itu yang malah saya tuh kalau diloknya nggak apa-apa sih. Yang penting saya yakin bahwa saya punya dalil, saya punya tuntunan, saya punya kiai, punya ulama, punya guru. Dan berdasarkan kajian saya selama sekian puluh tahun terhadap ajaran Islam, saya mohon maaf ya, saya tidak merasa pernah melaksanakan bid'ah. Atau saya kalaupun pernah, sudah tak tambani.
yang 20 tahun itu loh, yang ilmu kanuragan itu banyak bid'ahnya memang. Sebelum saya bersihkan dengan KSS ini, saya 20 tahun sebelumnya itu wis segala ilmu kanuragan meh gak ono sing gak tak lakoni, hampir-hampir poso jenis apa ae. Tapi ya sudah selesai itu. Dan waktu itu juga tidak ada yang negur sih. Jadi begitu nggih. Mohon dimaklumi bahwa saya juga tidak ridho kalau ada saudara kita, khususnya Wahabi atau Salafi atau apa yang biasa ngelok-ngelok itu, yang bisa membid'ah-bid'ahkan saudaranya. Saya juga tidak ridho. Jangan, ngaji dulu kalau mau. Tapi kalau sudah ngaji biasanya nggak ngelok nih. Profesor Hamka kan bilang, kan menyatakan bahwa orang itu kalau ilmunya sedikit itu gampang menyalahkan orang. Tapi kalau orang ilmunya banyak itu tidak pernah menyalahkan orang. Sudah ngerti kenapa itu begitu, kenapa ini begini, kenapa ini begini, mengerti. Gitu gitu. Terlalu bersemangat kok entek etete. Baik, jadi soal Wahabi muka-muka selesai. Yang Wahabi tolong jangan lagi mudah mengeluarkan kata bid'ah pada saudaranya sendiri. Yang dilokne atau yang dikatakan bid'ah, tidak usah merespon atau mereaksi dengan caci makian juga, jangan. Itu tidak baik, tidak bagus, dan menunjukkan jati diri kita. Cermin kita, hati ini ada di mulut, wes ngono ae. Cermin hati ini ada di mulut. Nek mulutnya kasar berarti hati ini ya perlu dilus gitu. Wes ngono ae. Kedawan.